Persoalannya, apakah bukti-bukti ini mampu memberikan jarak itu loh. Oh, Jadi tetap menjaga jarak antara kebenaran otoritas dan kebenaran realitas. kalau saya melihat dalam situasi sekarang nih, kalau tadi saya menganalogikan seperti pertandingan sepak bola, ini sekarang sudah 4-0. Tadinya kan 3-0. Dengan naik penyidikan sudah tambah satu gol lagi 4-0. Nah, sedangkan waktunya semakin sempit nih. Karena sudah naik penyidikan, artinya tinggal beberapa inci lagi. Karena sebenarnya gini, penyidik kan punya waktu yang panjang sebenarnya untuk menahan orang. Dia bisa menahan kapan saja. Tapi kalau pertanyaannya apakah penetapan tersangka itu langsung dengan penahanan, rasanya kok enggak. Hakimnya dalam tanda petik itu sebenarnya polisi. Karena power dia yang paling besar, dia yang menentukan pasalnya pasal berapa, dia yang melakukan pekerjaan lapangan tuh. Pekerjaan lapangan tuh menangkap, menahan, memeriksa, menggeledah, itu dia. Hakim kan cuma terima berkas, Bang. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Bersama saya Budius Ma'ruf Piliang kembali menjumpai Anda semua dimanapun Anda berada. Ingat, Budius Ma'ruf Piliang anak sulung Mulyono, bukan ternak Mulyono. Nah, hari ini hari pekan pertama, hari pertama di pekan ini, yang jelas masalah isu ijazah palsu ya sudah masuk ke fase baru. Ya, di mana Polda Metro Jaya sebentar lagi mungkin akan melakukan pemanggilan-pemanggilan. Nah, yang pasti pekan kemarin ya kita sudah sama-sama menyaksikan gelar perkara khusus dan hasilnya ya kan tidak ditemukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh pihak pengadu ya kan, dan tetap kasus dihentikan. Artinya sekarang ya kasus ijazah palsu yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, akan masuk ke fase pemeriksaan. Nah, saya nggak tahu nih, makanya apakah di PMJ ini langsung ke sidik atau dimulai lagi dari awal ke penyelidikan. Nah, saya sudah bersama pakarnya ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Mas Aristo Pangaribuan. Horas ya kan? Horas. Terima kasih undangannya. Ya, siap. Nah, Mas Aristo, benar gak sih kalau dari kan sudah SP2 udah berhenti ya penyidikan. Nah, mereka masih yakin ya ini kayaknya ada perang opini gitu loh. Ya. Ketika mereka keluar dari gelar perkara khusus kemarin, Roy Suryo, Rismon langsung dipanggil oleh media, mereka memberikan semacam statement seolah-olah mereka menang. Ya. Bahkan sampai di Ruasum pun di Wasdik mendukung mereka. Ya kan? Nah, ini perang opini ini jelas ya membingungkan publik. Ya. Di satu sisi yang resmi, yang punya otoritas ya memang tidak mengeluarkan statement ya kan. Mabes Puslapor kan tidak memberikan statement setelah gelar perkara khusus itu. Ya. Mereka ajak nih disandingkan dengan pihak dari Pak Jokowi. Ya. Nah, tentu masing-masing mereka ada kebenaran versi mereka tentunya. Nah, secara hukum sebelum kita masuk ke proses apakah langsung sidik atau masih lidik di Polda Metro Jaya. Nah, pasca gelar perkara khusus itu, kalau Mas Aristo sebagai orang hukum ya yang mengerti, ini perang opini antar mereka ini seolah-olah mereka yang paling benar dua-duanya, itu publik yang awam ya mencermatinya seperti apa pegangannya Mas Aristo? Oke, gini Bang Budius. Jadi sebelum saya ke teknis ya, saya mau kasih ilustrasi aja, gambaran sederhana nih sebenarnya apa sih yang terjadi ya. Apa yang terjadi ya? Jadi pertama gini, betul tadi ada perang opini, perang kebenaran. Nah, sederhananya begini, di dalam persoalan ini rasanya nih ada perdebatan antara dua versi kebenaran. Tadi kalau Abang mengatakan versi Roy Suryo CS dan versi otoritas, saya di dalam literatur hukum ini, perdebatan ini bisa dianalogikan seperti ada kebenaran formal, ya, kebenaran hukum, melawan kebenaran realitas. Apa itu maksudnya? Kebenaran hukum ini
adalah kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas. Siapa itu otoritas? Ya aparatur penegak hukum negara. Polisi dalam hal ini ya. Polisi, jaksa, hakim. Nah, mereka yang punya Definisi tentang definisi tentang itu dan mereka memonopoli kebenaran lewat hukum. itu. Betul. Karena mereka adalah, makanya disebut penegak hukum. Nah, di sisi lain ada yang namanya kebenaran realitas. Kebenaran realitas yaitu kebenaran yang asli seperti apa. Nah, idealnya di dalam sistem hukum yang ideal sama dong mestinya kebenaran versi otoritas dan kebenaran versi realitas. Nah, akan tetapi di suatu sistem hukum yang tidak ideal, di Indonesia misalnya, seringkali ini berbeda kan. Misalnya perkara Sambo, apa yang dikatakan oleh otoritas misalnya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, makanya menjadi kontroversi. Nah, di dalam lanskap berpikir itu, rasanya isu ijazah palsu Jokowi ini bermain di dalam framework itu. Apa maksudnya? Kebenaran otoritas ini sudah sangat berpihak kepada Pak Jokowi. Kebenaran realitasnya. Kebenaran otoritas. Oh, kebenaran otoritas. Otoritas Oke, dulu, ya, saya katakan. Kenapa? Pertama, ya yang paling penting adalah UGM sebagai otoritas yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan sederhananya ijazah itu asli. Ya. Betul mahasiswa, betul wisuda, betul KKN, dan lain-lain. Pertama. Yang kedua, Bareskrim ya, sebelum gelar perkara khusus tadi, kan sudah menyatakan. Ya, sudah menyatakan bahwa asli kok ijazahnya identik ya. Ketika diidentikan dengan teman-teman seangkatannya, kemudian bukan hanya itu, kasih bukti bahwa Pak Jokowi diterima di UGM, kasih transkrip nilai, kasih foto KKN. Nah, kebenaran versi otoritas ini mau mengatakan bahwa betul kok Pak Jokowi mahasiswa dan lulus, oleh karena itu ijazahnya itu asli. Nah, di dalam sistem Indonesia, kebenaran versi otoritas ini standarnya rendah, Bang Budius. Apa maksudnya rendah? Karena penekanan kebenaran sistem pembuktian pidana kita itu empasisnya kepada angka. Apa maksudnya angka? Mungkin Bang Budius pernah dengar dua alat bukti. Betul. Ini nggak ada negara lain, saya cari nggak ada negara lain yang penekanannya terhadap angka. Biasanya penekanannya terhadap huruf. Misalnya apa tuh? Beyond reasonable doubt. Tapi itu nanti itu terlalu teknis lah. Yang saya mau katakan bahwa standarnya itu rendah. Artinya dua, ini mathematical exercise. Nah, dalam perspektif tadi kebenaran otoritas tadi, UGM udah mengatakan ijazah itu asli, itu satu alat bukti. Ada saksi dari UGM, itu satu lagi. Ada potongan koran bahwa Pak Jokowi itu betul betul kuliah di UGM, itu satu lagi, udah tiga. Ada foto-foto KKN, itu satu lagi, udah 4. Berarti udah banyak bukti. Artinya sudah banyak bukti. Menurut standar pembuktian, kebenaran otoritas ini sudah mempunyai kekuatan hukum. Untuk apa? Untuk naik penyidikan, bahkan untuk menetapkan tersangka. Ini kebenaran versi otoritas. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar itu, dia mau memberikan jarak antara kebenaran otoritas dengan kebenaran realitas. Dia mau mengatakan otoritas itu nggak betul. Yang betul saya. Realnya nggak begitu. Makanya dia melakukan banyak klaim. Misalnya klaim-klaim bermunculan soal Universitas Pramuka, soal fontnya itu nggak pas, soal ijazahnya Jokowi tidak identik dengan teman seangkatan sampel lainnya. Soal desa KKN-nya ternyata. Soal desa KKN-nya. Baru muncul ternyata. Mereka mau menyerang kebenaran otoritas itu. Dengan kata lain, mereka mau menyerang satu otoritas UGM mereka mau serang, otoritas dari Polri dia mau serang juga. Nah, persoalannya apakah kebenaran versi otoritas dan kebenaran versi realitas ini berjarak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat ijazah aslinya. Tapi dengan situasi sekarang ini, dengan naiknya penyidikan itu, ini rasa-rasanya kebenaran versi otoritasnya ini lebih kuat argumentasinya, sehingga naik penyidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu harus dimaknai sebagai Bareskrim ini sedang mau mendekatkan tadi kebenaran realitas dan kebenaran otoritas. Ngerti nggak? Makanya Bang Budius, mereka mengundang. Saya mau dengar kamu ceritanya apa sih? Gitu. Ya bisa jadi sebenarnya menurut analisis saya sebenarnya kesimpulannya kan sudah ada. Dan mereka mau mendengar saja supaya keputusan otoritas ini mempunyai legitimasi yang kuat. Betul. Nggak ada lagi komplain. Nggak ada lagi komplain. Mereka nggak didengar, mereka nggak diundang. Ya persis. Kan? Saya sudah dengar, tapi menurut saya nggak masuk akal itu. Nah, bahasa sederhananya itu translasi kenapa
di Polda bisa jadi penyidikan. Itu kan hanya selang 1 hari setelah gelar perkara di Bareskrim. Dan juga mereka nggak bawa novum baru pada saat gelar perkara khusus kemarin. Bawa, kalau saya Versinya mereka bawa. versinya mereka bawa yang dibilang error level analysis Oh, itu, ELA itu. ya, Wah. soal ELA, soal ijazahnya dia bawa teman seangkatannya juga. Nah, persoalannya apakah bukti-bukti ini mampu memberikan jarak itu loh. Oh, Jadi tetap menjaga jarak antara kebenaran ya. otoritas dengan kebenaran realitas. Lebih sederhana lagi, saya Oke. pernah menyatakan kemarin waktu diundang Bang Zulfan juga, ini kalau ibarat pertandingan sepak bola ini antara kubu Pak Jokowi dan kubu attacker Roy Suryo ini udah 3-0 saya bilang. Oh. Di babak pertama ini sudah 3-0. Iya. Kenapa saya bilang 3? Karena tadi angka pembuktian 2, ini sudah Iya. lebih dari 2. Jadi Betul. simbolismenya itu 3. Nah, apakah dengan error level analysis itu, facial recognition test yang mereka bawa itu apakah mampu menyamakan kedudukan atau memutar kebalikan kedudukan? Nah, rasanya enggak. Kenapa? Karena malah Pak Jokowi nyetak 1 gol lagi dengan PMJ di Polda Metro Jaya ini naik ke penyidikan. Nah, Itu, kalau Bang menurut Budis. Mas Aristo, Ya, apakah di PMJ nanti ya laporan polisi pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini bisa langsung masuk ke sidik berpijak dari hasil gelar perkara khusus di Mabes Polri dan NO-nya di PN Solo misalnya, Ya. kan? Bisa langsung ke penyidikan nggak kira-kira? Mas kalau ke Aristo? penyidikan kan sudah. Oh, di PMJ? Di PNJ sudah penyidikan. Jadi dari 4 laporan itu sudah masuk penyidikan. Berarti sekarang tinggal menetapkan Tersangkanya. TSK-nya. Sebenarnya bukan pasti ya, sangat mungkin ya dalam praktek ya, karena saya juga berpraktek. Kalau sudah naik penyidikan, pasti penyidik itu sudah punya TSK. TSK di dalam kepalanya. Hanya tinggal waktu saja, hanya tinggal momentum saja. Kenapa? Karena tadi saya katakan untuk menetapkan tersangka dan memidanakan orang di Republik ini, standarnya itu rendah. Tadi saya bilang 2 alat bukti saja. Jadi seperti mathematical exercise. Jadi ini tinggal momentumnya saja sebenarnya. Jadi dari 4 laporan itu sudah naik penyidikannya semua. Iya, Gitu iya, Bang Budius. Nah, yang namanya penyidik itu kan diketahui oleh publik ya bahwa penyidik itu punya subjektivitas sendiri yang dilindungi oleh undang-undang kan gitu Iya, ya. betul. Mereka berhak menahan atau tidak menahan, menetapkan TSK atau tidak itu kan bahkan Kapolri pun sebagai atasan nggak bisa intervensi karena disumpahnya kan begitu. Teorinya. Teorinya. Ini syukur saya diingatkan teorinya seperti itu. Prakteknya ternyata nggak begitu ya. Ya, kadang ke kiri, kadang ke kanan lah. Oke. Nah, dari proses ini yang sudah hampir 2 bulan ya, Iya. tentu penyidik dalam membaca kehebohan di ruang publik ini beda dengan orang awam membaca kan Iya. begitu ya kan. Nah, dilengkapi dengan mereka punya keterampilan, apalagi mereka disumpah ya. Mereka mengamati setiap percakapan-percakapan Roy Suryo kah, Rismon kah, Tifa kah, mereka kan semakin bisa mengidentifikasi, ya kan, dilengkapi dengan background dan bukti-bukti yang sudah mereka pegang nih. Ya. Ini sedang mengabaikan fakta, mengaburkan fakta, atau mencoba mencari dukungan, kan penyidik yang tahu itu. Betul. Nah, menurut hitungan Mas Aristo, kalau sekarang ini hari Senin, ya, apakah dalam minggu ini, ya, kan sudah banyak juga yang mengeluh, Polda kok kayaknya lambat sih proses hukumnya. Apa karena tekanan publik sehingga belum diumumkan para TSK ini, atau masih kekurangan alat bukti? Gimana Mas Aristo? Kalau lambat sih sebenarnya enggak ya. Karena banyak perkara-perkara yang penyidikannya bertahun-tahun juga baru ada tersangkanya ya. Ini kan sebenarnya baru 2 bulan. Cuman terasa lambat karena public exposure-nya itu kan besar sekali ya. Betul. Dan ini menyangkut orang penting lagi. Dan ya. menyangkut orang penting, menyangkut diskursus publik, jadi harus hati-hati. Makanya saya bilang, saya pikir pasti ada kesinambungan ya, ada ketersambungan antara gelar perkara khusus, 1 hari 2 hari setelah gelar perkara khusus yang di Polda Metro Jaya itu naik penyidikan. Nah, ini apa maksudnya kesinambungan? Artinya ini yang satu memperkuat yang lain. Jadi gelar perkara khusus itu jadi seolah-olah polisi mau mengatakan bahwa saya sudah meningkatkan ini kepada penyidikan karena saya yakin ini sudah ada kejahatan, saya tinggal cari siapa yang jahat. Kenapa saya yakin ini sudah ada kejahatan? Saya sudah dengar semua pihak. Termasuk saya sudah dengar komplain dari pihak yang sana di Bareskrim,
saya sudah undang gelar perkara khusus, ternyata ya nggak ada informasi baru buat saya. Dan jangan lupa, Bareskrim kan mengklaim bahwa yang dia tes di lapor itu adalah ijazah aslinya. Ya, artinya ketika ini perdebatannya soal kebenaran tadi, ya realitas atau otoritas, kemungkinan besar dia sudah tahu sebenarnya. Dia sudah tahu pasti, ya, dia sudah sangat yakin, polisi sudah sangat yakin bahwa apakah ijazah ini asli atau palsu. Dan dengan perkembangan proses yang sekarang, arahnya kepada ijazah ini asli. Ya. Karena ini ada di penyidikan. Nah itu arahnya ke sana, Bang Budius. Ya, ini kan 5 orang ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum, Mas Aristo. Ya, nama-nama mereka Ya. itu kenapa mereka tuh dianggap 5 sekawan, karena memang polemik ijazah palsu ini kan mereka lah corongnya. Ya. Dan yang dilaporkan Pak Jokowi juga Iya, mereka. 5 orang ini kan dari Roy Suryo, Ya. Rismon, Egy Sujana, Dr. Tifa. Tifa, sama Rizal Fadila, Iya. ya kan gitu loh. Dan publik pun punya rekam jejak digital semua tuh tentang pernyataan-pernyataan mereka. Nah, bahkan ya beberapa orang di antara mereka malah nantangin, tidak melihatkan takut dalam arti bukan karena ini kan melawan hukum gitu loh, ya kan? Malah mereka membalikan lagi opini bahwa mereka dikriminalisasi oleh aparat, Ya. ya kan? Mereka merasa aktivis, mereka merasa melakukan kegiatan yang sifatnya saintifik, penelitian, tapi kok dikriminalisasi. Nah, bagaimana penyidik ya, memposisikan secara hukum pendapat-pendapat mereka yang jelas-jelas diketahui secara subjektif oleh penyidik, ini sudah melawan hukum orang-orang ini. Nah, kedudukan pernyataan-pernyataan ini secara hukum gimana Mas cara membacanya? Justru begini, pasal-pasal yang beredar nih, yang dilaporkan saling lapor ini kan, pasal-pasal ini kan ada pasal berita bohong, pencemaran nama baik, fitnah. Nah, pasal-pasal ini itu fundamental utama, ya elemen utamanya adalah soal kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran ijazah ini asli atau palsu. Itu ya. Nah, orang-orang ini tadi 5 sekawan yang Bang Budius bilang 5 sekawan ini, itu pasti kan akan ditanya, Anda tahu tidak ijazah itu sebenarnya asli atau palsu, atau Anda itu hanya menebak-nebak? Karena pasalnya itu berbeda-beda, Bang. Gini, saya jelasin ya. Ada pasal pencemaran nama baik. Ya. Kalau pasal pencemaran nama baik itu, kalau misalnya kita tidak tahu satu informasi, misalnya Bang Budius ya, saya nggak tahu Bang Budius ini ijazahnya asli atau palsu, saya hanya menebak-nebak. Nah, saya nggak tahu, tapi saya bilang, saya ngomong ke publik ijazah Bang Budius palsu. Oh, oke. Itu fitnah. Itu pencemaran nama pencemaran nama baik. Kalau baik. fitnah, saya sudah tahu pasti bahwa ijazahnya Bang Budius asli, tapi saya bilang palsu. Oh, itu fitnah. Itu fitnah. Nah, ini oke. perbedaannya. Iya, Ini perbedaan iya, penting iya. dua nih. Kalau berita bohong, itu sama dengan fitnah. Saya tahu ijazahnya itu sebenarnya asli, tapi saya tetap bilang palsu. Oh, itu berita bohong. Itu berita bohong. Tipis lah ya. Tipis, nggak ada. Sebenarnya nggak tipis. Elemen utamanya di pengetahuan. Apakah saya tahu sebenarnya kebenarannya itu apa? Oh, Itu ya. Oke. Ini soal pasal-pasalnya ya. Iya, Dan iya, pertanyaannya bagaimana menempatkan informasi-informasi itu? Nah, penyidik itu pasti menggali ini orang sebenarnya tahu apa cuma nebak-nebak. Dan kalau memang menebak-nebaknya itu ada dasarnya atau tidak tadi? Research methodnya itu akuntabel atau tidak? Nah, itu kan yang sekarang diklaim oleh pihak Pak Jokowi. Ya masa Anda file digital Anda coba buktikan, padahal barangnya analog. Ya, file digital itu kan yang coba dikatakan menempatkan. Nah, justru pernyataan-pernyataan seperti ini, ya, ini kalau memang ternyata betul kebenaran otoritas itu betul ya, ijazahnya itu asli, pernyataan-pernyataan ini seperti menggali kuburnya sendiri. Artinya itu akan menambah dimensi kesalahannya terus. Nah, yang saya takutkan memang jangan-jangan ini dibiarkan supaya mereka menggali kuburnya sendiri. Nah, tapi oleh karena itu ya saya selalu bilang begini, kalau ini sudah ada penyidikan, itu kan artinya sudah ada upaya paksa. Nanti kan ada tersangkanya. Jadi kalau ada tersangka, tolong ijazah itu disita oleh polisi atau diberikan ke polisi. Kalau sudah ada penetapan TSK. Ya, kenapa? Begini, kenapa? Karena KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, walaupun tidak memberikan itu secara full ya, secara clear, tapi hukum dasarnya begini, ketika orang menjadi penyidikan, ketika orang menjadi tersangka,
itu hanya tinggal setengah inci lagi kemerdekaannya dirampas. Setengah inci. Setengah inci. Artinya udah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Iya, iya. Dia bisa ditahan, dia bisa ditangkap, rumahnya bisa digeledah, barangnya bisa disita, handphonenya bisa disita, teman-temannya, koleganya, istrinya bisa dipanggil menjadi saksi. Artinya benar-benar kemerdekaannya seinci lagi dirampas. Oleh karena itu adalah perbuatan yang kritikal, maksud saya itu adalah suatu momentum yang kritikal, dia harus diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Bagaimana caranya? Kalau dia punya argumen bahwa ijazah itu palsu, ya harus ditunjukkan ijazahnya itu kepada dia, dan dia diberikan kesempatan untuk mengajukan ahli atau saksi yang meringankan dirinya yang mendukung argumentasinya. Oh, itu gunanya disita. Nah, itu gunanya disita. Oh, jadi Dan itu gunanya jadi bukan hanya di saat pengadilan, pada saat dia polisi sudah di penyidikan tersangka, juga, iya sudah tidak tersangka. dia lihatkan yang aslinya. Harus menurut saya. Itu prosedur hukum itu ya? Itu hukumnya bilang begini. Tersangka berhak mengupayakan saksi atau ahli yang meringankan untuk pembelaan dirinya. Seperti itu. Memang tidak ada yang mengatakan tersangka diberikan akses alat bukti yang sama dengan polisi atau dengan jaksa. Tidak. Jika tidak Tapi harus diberikan. diartikan begitu. Jika tidak dipenuhi oleh penyidik. Kalau tidak dipenuhi oleh penyidik, Apakah itu melanggar prosedur yang dilakukan penyidik? buat saya iya. Oh iya. Oh. Bacaan KUHP saya iya. Gini, Bang Budius, karena KUHP kita itu kan tahun 81 nih, yang makanya sekarang lagi mau dirubah. Itu kan sisa-sisa otoritarianisme Orde Baru ya, 81 ya. Artinya dia memberikan hak kepada tersangka ini, tapi dikit haknya, dicicil. Jadi multi interpretasi. Tapi kalau interpretasi saya dengan logika tadi bahwa dia setengah inci lagi kemerdekaannya dirampas, dia harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela dirinya. Bagaimana caranya membela dirinya? Karena ini persoalan tentang berita bohong, pencemaran nama baik, fitnah. Defense-nya itu adalah kebenaran yang realitas. Ya, dia harus dikasih lihat ijazahnya, ditunjukkan. Kalau di pengadilan itu harus ditunjukkan, wajib. Tapi kalau buat saya jangan di pengadilan, karena udah di pengadilan udah too little too late. Nah, kalau karena dia mungkin udah ditahan ketika di pengadilan. Kalau misalnya dipenuhi oleh penyidik, ijazah asli Pak Jokowi sudah diminta oleh penyidik, ya kan? Dia sudah masuk nih, ditahan, ya kan? Sorry, bukan hanya diminta, penyidik bisa menyita loh. Menyita, ya Iya. kan? Bisa menyita. Jadi kalau diminta tuh kan bisa ngasih, bisa Iya. enggak. Ini harus ngasih. Oh, harus. Kalau nggak dikasih disita. Iya. Upaya paksa dong. Upaya ya? paksa, Oke. betul. Anggaplah barang itu, ijazah asli itu sudah sama penyidik. Ya. Oke. Misalnya nih dilihatkan ke Rismon. Ya. Dia kan mengaku sebagai pakar digital forensik. Ya. Bagaimana dia bisa menguji itu sendiri? Berarti dia mendatangkan orang karena Iya. kan ini kan analog, Iya. kertas kan? Iya. Bukan Foto. bukan foto, artinya bukan produk digital. Betul. Jadi kalau produk dia adalah analog, dia nggak bisa mengatakan bahwa ini palsu karena bukan ekspertisnya dia. Ya. Berarti dia harus meminta ke penyidik untuk dihadirkan saksi ahli atau ahli yang bisa memberikan semacam judgement atas kertas ini, kan gitu? Iya, betul. Oh gitu. Ya, bukan hanya itu. Jadi gini, ini kan defense-nya saya lihat ya, dari Pak Roy Suryo Rismon ini kan, saya merangkum ada beberapa variasi kepalsuan menurut dia. Apa maksudnya variasi kepalsuan? Jadi palsu yang pertama adalah mutlak palsu. Apa itu? Yaitu ijazahnya tidak pernah dikeluarkan oleh UGM, ya, makanya muncul argumentasi Universitas Pramuka. Artinya di print di Pramuka. Itu kan variasi kepalsuan yang pertama. Variasi kepalsuan yang kedua, ijazahnya betul mungkin dikeluarkan oleh UGM, tetapi cara mendapatkan ijazahnya itu nggak betul. Apa maksudnya? Misalnya skripsinya bodong. Itu kan syarat kan, syarat utama untuk lulus kan. Mestinya KKN-nya ternyata nggak ada, fiktif. Nah itu dia menyerang metodenya. Nah ini yang saya bilang ini ya aspal lah, setengah palsu mungkin setengah asli. Apakah ini pidana? Ya ini kita berdebat lah, ini pidana atau etika akademis. Variasi yang ketiga, mungkin saja menurut mereka ya, ijazahnya pernah dikeluarkan, hilang, kemudian dicetak lagi. Itu ada variasi yang ketiga kan. Nah, dari tiga variasi ini, dia ditunjukkanlah ijazah itu. Bolehlah dia defense. Variasi yang mana menurut dia itu, misalnya ya amit-amit dia tersangka, ya saya tidak mendoakan. Yang mana argumentasi dia variasi kepalsuannya itu. Nah dia begitu lihat ijazah itu, dia harus membuktikan ya bahwa
ketika dia sudah melihat aslinya ini, ketika dia mau menuduh ini palsu, palsu menurut dia definisinya yang mana? Kalau menurut dia definisinya palsu ini cetakan Universitas Pramuka Pak Jokowi nggak pernah kuliah, artinya dia harus membuktikan bahwa UGM juga bersekongkol loh. Iya, UGM juga kena berarti. UGM juga kena berarti. Karena UGM defense Pak Jokowi kan. UGM mengatakan meyakini bahwa ya ijazah itu dikeluarkan, Pak Jokowi ikut wisuda. Nah, itulah kenapa ijazah itu harus dikeluarkan. Jadi bukan semata-mata Bang Budius soal uji kertas, uji tinta. Ya itu satu hal, itu soal fisiknya kan. Karena ijazah itu kan satu fisiknya, yang kedua cara mendapatkannya betul atau tidak, dikeluarkan oleh otoritas atau tidak. Makanya saya bilang di sini sulit untuk membantah bukti yang mengatakan UGM mengendorse ijazah itu. Tapi gini, Mas Aristo, mengenai konsistensi ya, Roy Suryo dan Desmond ini, awal-awal sampai mereka menggeruduk UGM, ya kan, UGM lah yang dituduh mengeluarkan ijazah palsu, ya kan gitu. Lantas karena pengakuan seorang Betor Suryadi, kan karena pengakuan itu ya, yang pramuka ya? Yang pramuka. Nah ternyata dipalsukannya itu bukan di UGM, tapi di Pasar Pramuka, bergeser lagi. Nah beberapa hari kemudian Betor Suryadi secara resmi bikin pernyataan bahwa pernyataan dia itu salah, dia sudah minta maaf. Artinya apa? Drama bahwa Roy Suryo meyakini itu adalah ijazah dicetak di Pasar Pramuka otomatis gugur karena Betor sendiri sudah menarik ucapannya, sudah minta maaf. Itu gimana cara melihat secara hukum itu? Kalau saya lihat ini yang namanya ada indikasi tunnel vision. Apa itu tunnel vision itu? Jadi sudah ada kesimpulannya, tinggal dicari bukti-bukti yang mendukung kesimpulannya. Kebalik kan? Misalnya kalau investigasi itu kan kita mencari bukti-bukti, data-data, baru kita membuat kesimpulan. Ini kebalik, ini deduktif. Jadi kesimpulannya sudah ada, dia cari bukti-bukti yang mendukung kesimpulannya. Makanya saya tadi mengatakan, saya nggak tahu argumentasinya yang mana tentang kepalsuan. Tapi ketika saya mengamati berita-berita, statement-statementnya, saya tadi merangkum 3 variasi kepalsuan itu. Nah, 3 variasi kepalsuan itu kan, mohon maaf kadang-kadang saya merasa itu kok kadang-kadang betul itu kesimpulannya dulu sudah ada, baru dicari misalnya kesimpulan tadi soal Universitas Pramuka, oh ini cocok nih, mungkin ini palsu gitu. Tapi kalau yang tadi itu tinggal yang mana yang kena gitu loh. Cocok logi ya. Ya sederhananya. Bahasa sederhananya cocok logi ya. Ada indikasi ke sana kalau analisis saya ya, ada indikasi ke sana. Oke. Nah, dalam pandangan hukum Mas Aristo, ketika seseorang yang oleh publik anggap begitu ya, oleh opini publik, walaupun nggak semuanya ya, tapi kan ini kan sudah ada polarisasi kebenaran ya kan gitu loh. Tentu versi kolam masing-masing, ya kan. Nah, orang-orang ini ya terus membangun opini ya kan bahwa mereka dikriminalisasi sebenarnya. Pertanyaan saya adalah, penyidik bingung nggak sih ketika selalu ada kontra narasi juga yang mereka bangun ketika padahal penyidik sudah pegang nih bukti-bukti ya kan gitu lah. Akan ragu nggak sih Mas dalam konstruksi hukum yang diajarkan kepada seorang penyidik gitu lah? Dia akan berubah pikiran nggak sih? Theoretically ya hukum tidak tunduk kepada public pressure ya, theoretically. Ya. Tapi yang kedua, saya rasa nggak akan ragu juga. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki posisi kan. Posisi mereka sudah dideklar dari awal, lebih berpihak dalam hal ini bukan berpihak dalam arti politis ya. Artinya menurut mereka kebenarannya itu berpihak kepada Pak Jokowi. Dengan mengatakan udah lapor, udah gelar perkara khusus, kemudian sudah naik ke penyidikan. Nah, kalau saya melihat dalam situasi sekarang nih, kalau tadi saya menganalogikan seperti pertandingan sepak bola, ini sekarang sudah 4-0. Tadinya kan 3-0. Dengan naik penyidikan sudah tambah satu gol lagi 4-0. Nah, sedangkan waktunya semakin sempit nih. Karena sudah naik penyidikan, artinya tinggal beberapa inci lagi ya menuju ke tersangka, menuju ke perampasan kemerdekaan. Nah, yang bisa dilakukan adalah kalau orang main bola waktunya tinggal sedikit dan sedang ketinggalan apa? Ya dia all out attack. All out attack. All out attack. Itu ibaratnya kamikaze lah ya. Kamikaze. Ya saya itu bahasa matian ya. Iya kan? kamikaze attack. Nggak menyerang kita juga masuk. Yes. Sekalian aja udah, ya kan gitu. Yes. Nah, kamikaze attack supaya all out attack ya, supaya
paling tidak kedudukannya sama atau bisa mengungguli dengan harapan publik di belakang. Yang seperti Bang Budis mengatakan bahwa tekanan yang luar biasa ini tujuannya itu. Jadi Tujuannya membangun itu. dukungan sebenarnya. Membangun ya. dukungan. Bukan mengetengahkan kebenaran yang sifatnya formil ya. Ya persis. Jadi membangun dukungan untuk apa? Ya ini sebenarnya logis juga. Untuk apa? Kalau sudah di posisi kita ketinggalan, kenapa? Kalau sudah begini kan soal kebenaran palsu atau aslinya itu kan sudah nomor 2. Yang penting yang pertama, setiap otoritas melakukan tindakan-tindakan upaya paksa di misalnya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan rumah, itu legitimasinya sudah dikerdilkan. Ketika legitimasinya sudah dikerdilkan, harapannya aparat ini jadi salting gitu loh, sederhananya salting karena di sana ada public pressure yang kuat. Nah makanya saya katakan tadi, ya ini kalau sudah begini ya all out attack aja. Nah, di mata hukum, Mas Aristo, ketika seseorang itu sudah terpojok ya karena perbuatannya memang dicurigai ada mens reanya, kemudian dia mencoba membangun sebuah kebenaran sendiri yang kemudian mendiskreditkan aparat, merendahkan aparat, ya seperti yang sering dilakukan oleh Rismond. Apa itu? Dirtipidum sampai nggak bisa nunduk aja dia kan gitu, nggak bisa jawab dia, ya kan kayak begitu. Mana berani? Coba tangkap saya, Kapolri, tangkap saya Rismond, ya kan? Artinya kan dia menantang gitu loh. Dan saya pikir ini kan bukan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Seolah-olah begini, petugas kepolisian, kalau orang yang sudah jelas-jelas ini bikin gaduh, malah nantangin kepala kepolisian gitu loh. Dan aparat nggak ada reaksi. Nah, bagaimana secara hukum orang-orang yang seperti ini, Mas Aristo? Apakah ini terobosan hukum yang aneh atau penyimpangan hukum atau apa gitu loh? Enggak, pasti ya polisinya kan hati-hati juga. Tapi ini kan sudah satu step, tinggal Atau sengaja memancing sebenarnya biar polisi jadi bertindak keras sehingga kemudian ada alasan untuk pelanggaran HAM lagi dan seterusnya. ya itu dia, itu bagian tadi saya bilang bagian dari attack sebenarnya. Oh, itu bagian all out attack. Itu bagian dari all out attack yang tujuannya adalah membuat aparat ini jadi salting. Oh, jadi marah gitu ya? Iya, mereka marah, cuman kan mereka lihat, wah ternyata dukungannya banyak. Kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa, legitimasi polisi juga bisa akan turun. Itu politik hukumnya, bacaannya seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang, saya lihat, ya ini kan udah one step closer menjadi tersangka. One step closer. Sudah penyidikan, yang namanya penyidikan itu, ya umumnya sebenarnya sudah ada di kepala penyidik itu tersangkanya. Tinggal prosedur-prosedur aja, administratif aja. Apa misalnya itu, ya mereka perlu rapat internal, perlu ngeprint surat-surat, gitu loh. Nah, Lapju yang namanya laporan perkara. Itu yang terjadi. Jadi tapi mereka di kepalanya penyidik sudah ada. dan yang kedua itu. sebenarnya ketika mereka mendiskreditkan, kemudian mereka masih membangun narasi ketika aparatur misalnya penyidiknya sudah punya keyakinan, nanti itu bisa menjadi dasar pemberat pidana. Oh, Karena pemberat. karena hukuman pidana itu kan biasanya range maksimal, maksimal 10 tahun, 15 tahun. Artinya kan kalau maksimal 10 tahun itu kan 1 sampai 10. Nah, itu dia bermain di range meternya. itu. Iya, artinya kalau misalnya terus menyerang itu meternya makin ke kanan. Dapat yang maksimal ya. Dapat yang maksimal. Karena pemberatnya memang berat gitu Karena ya. memang ada pemberatnya gitu. Iya. Mas Kalau Budis. dia berlaku baik, mungkin memperberatnya jadi sedikit. Ke kiri. Iya, itu kan kayak timbangan sebenarnya. Iya. Range itu kan range diskresi kan, Mas Budis. Orang bisa dihukum misalnya pencemaran berita bohong itu bisa sampai 10 tahun. Iya. Ya. Ada pasal 32, pasal 35 juga kalau kita lihat Undang-undang LP-nya. ITE ada banyak pasalnya. Pencemaran nama baik, fitnah itu 4 tahun, 5 tahun. Ada berita bohong itu 10, berita bohong, penghasutan tuh 10 sampai 12 tahun kalau saya tidak salah. Itu range diskresinya. Makanya saya takutnya dengan situasi seperti ini, betul kamikaze attack ini ya memang ya mungkin jalan yang logis juga. Karena kan sudah terlanjur menyerang total kan. Oh, iya. Ya sudah, karena meternya mungkin sudah ke kanan sebenarnya nih. Istilahnya udah terlanjur basah. Terlanjur basah. Ya spekulasi aja udah. Iya, ya, gitu betul, loh. Oke. betul. Jadi lebih karena memang merasa udah ke kanan kiri kita udah bakal pakai baju nih, ya udahlah. Ya kan cari dukungan aja dulu ya kan. Nah,
Ya, Sekarang begini, analisa saya begitu. ada juga spekulasi dari masyarakat. Apakah benar setelah penetapan TSK mereka ini langsung ditahan atau di luar, Mas? Kalau melihat pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka, Kalau pasalnya memungkinkan untuk ditahan, pasalnya memungkinkan. memungkinkan. Tapi apakah itu di-exercise atau tidak, itu kan tergantung dari penyidiknya ya. Pasti banyak sekali pertimbangannya ya. Tapi kalau saya boleh berpendapat, ya kalau saya boleh kasih analisa, rasanya nggak ditahan tuh. Oh ya, nggak ditahan? Wah, Iya, ini menarik. rasanya ya, analisa Kenapa? saya ya. Karena Pasal-pasal yang dikenakan kurang dari 5 tahun. di atas 5 tahun. Nah, kenapa kok nggak ditahan? Nah, Karena tekanan publik kah? Atau apa? Itu nomor 2, nomor 3 mungkin tekanan publik ya. Dan yang nomor 1 mungkin saja karena ini pelapornya misalnya yang pelapornya Pak Jokowi ini ya karena pelapornya presiden ada kemungkinan pertimbangan seolah-olah itu pertarungannya tidak seimbang kan. Oh, jadi nggak ditahan. Jadi nggak ditahan. Dan ya sudahlah kan Pak Jokowi pernah bilang kan saya maafkan. Oh. Saya sebenarnya mau maafkan. Ini analisa saya ya. Iya, iya. Analisa saya. Tapi yang ngamuk pendukungnya Pak Jokowi. Iya Ya, kan? bisa. Iya. Bisa. Dan itu semuanya 100% subjektivitas penyidik. Apakah ditahan atau tidak? Iya, subjektifnya. Unsur objektifnya cuma 2. Apa itu mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti. Oh, oke. Itu. Jadi kalau analisa saya sih jujur masih 60% tidak ditahan kayaknya ya. 60%. Iya, 60% tidak ditahan ini Mas kayaknya. Aristo bisa Prediksi ini analisa. bisa rame nih para pendukung Pak Jokowi bisa. Wow, apa itu ya kan? Feeling Iya, sebagai iya. praktisi dan akademisi aja. Iya. Karena di sisi lain begini, Mas Aristo. Ya, memang kalau saya sih membahasakannya, ya Mas Aristo sebagai dosen hukum paslah untuk membuat prediksi seperti itu, ya kan? Tetapi kalau kita lihat kemanfaatan, ya dari tertibnya ruang publik, ya kan? Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan percakapan-percakapan di sosmed ya, itu bukan karena benci ke mereka, tetapi supaya ketika mereka ditahan, nggak ada lagi mereka muncul di podcast, di TV, karena setiap mereka muncul selalu membuat gaduh, selalu membuat kontroversi, selalu mau mengumbar lagi kebencian, menebar lagi hoax gitu loh. Jadi tujuannya mereka ditahan itu bukan karena publik ini benci atau marah ke mereka, supaya stop dulu lah. Kita udah capek dengan kebisingan yang dimunculkan dari mereka inisiatornya gitu loh. Bang Budi, saya potong. Maksud saya tidak ditahan itu di penyidikan ya? Iya, di penyidikan. Di penyidikan ya. Di pengadilan sangat mungkin ditahan. Oh. Kalau sudah diputus pengadilan sangat mungkin ditahan. Oh iya, maksud saya bukan setelah vonis, pada saat setelah menuju vonis. Penetapan tersangka, ya kan? Biasanya kan ya dengan alasan tidak tidak menghilangkan barang bukti ya kan, biasanya kan ditahan. Apalagi kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, ini kan saya melihat ada unsur lain selain aturan-aturan seperti itu. Misalnya seperti supaya nggak gaduh lagi. Unsur sosial. Kita bisa bayangkan kalau memang mereka itu oleh penyidik berdasarkan judgement yang dimiliki oleh penyidik, TSK ditahan, kan gitu. Saya bisa membuat sebuah imajinasi, benar orang politik akan langsung sejuk, teduh. Karena selama ini ya mereka lah, khususnya Roy Suryo dan Rismond. Atau semakin meledak. Nah, kalau semakin meledak ya kan tentu sifatnya lebih politis. Iya. Iya kan? Bukan lagi aspek hukumnya. Iya. Berkutat antara mana yang palsu, masalah font lah dan seterusnya kan itu loh. Ya kan? Kalau penahanan itu kan juga bukan masalah hukum sebenarnya. Hukum hanya menyediakan syaratnya yang rendah sekali. Intinya sebenarnya judgement dari penyidik. Dan judgement penyidik kadang-kadang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-legal. Jadi itu makanya tebakan saya, feeling saya. Kalau tebakan tadi Mas Aristo justru akan meledak. Kalau mereka ditahan itu bisa dijelaskan nggak, Mas? Kenapa kok justru bisa meledak nih? Apakah dari kubu mereka merasa ini benar-benar kriminalisasi, ya kan? Atau bagaimana, Mas? Kenapa bisa dibayangkan ini justru akan meledak kalau mereka ditahan? Ya, jadi karena pertama ini kan mereka sedang
tadi yang Bang Budis bilang kamikaze attack ya. Kamikaze attack ini kan mengumpulkan opini publik, pressure yang begitu besar. Nah, ketika menetapkan tersangka itu, ya, saya pikir itu akan sangat hati-hati melihat itu. Karena sebenarnya gini, penyidik kan punya waktu yang panjang sebenarnya untuk menahan orang. Dia bisa menahan kapan saja, tapi kalau pertanyaannya apakah penetapan tersangka itu langsung dengan penahanan, rasanya kok enggak. Karena dia harus lihat dulu sebenarnya, dia membaca situasi dulu. Ya, membaca situasi, bisa jadi ditahannya itu nanti di ujung-ujung setelah mau ke pengadilan itu bisa. Tapi apakah kalau tersangka ini akan ditahan? Ya, akan ditahan. Ujung-ujungnya akan masuk penjara. Cuman momentumnya, tadi kan pertanyaan Bang Budius, penetapan tersangka diikuti dengan penahanan. Belum tentu. Saya pikir setelah diperiksa nggak pulang lagi. Ya, kan gitu. mestinya setelah diperiksa nggak pulang lagi. Jadi buying time juga mungkin melihat ya, buying time ini faktor non legal ya. Ini saya memberikan analisa non legal, buying time juga sambil melihat situasi juga ya. Kemudian sambil memberikan kesempatan juga misalnya untuk Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat ijazah aslinya tadi sesuai skenario yang saya harapkan. Sampai dia speechless misalnya, udah dikasih lihat loh ijazah aslinya, ternyata argumentasinya juga Terbantahkan, masih di pinggir-pinggir aja, argumentasinya masih cetek. Nah, itu mungkin bisa ditahan. Tapi kalau langsung dia belum lihat ijazahnya, belum pernah dipanggil lagi, ditahan rasanya belum. Itu analisa saya. Iya. Mungkin seperti kasus sebelumnya juga yang kemudian sudah terpidana ya, kasus Sugi Nur ya, awal-awalnya diperiksa, setelah ditetapkan tersangka kan nggak langsung ditahan ya kan. Baru kemudian ketika dalam pantauan penyidik ternyata selama dia proses menuju pengadilan ternyata melakukan hal-hal ya yang dianggap menghilangkan barang bukti, malam-malam dijemput ke rumahnya. Kan ada tuh. Ya kan kita sama-sama lihat tuh Sugi Nur marah-marah karena dijemput oleh aparat ya kan dan langsung ditahan. Mungkin seperti itu. Rasanya sih kalau dramanya seperti itu lebih hina kayaknya sih dijemput di rumah gitu loh. Mending sampai pemeriksaan nggak pulang lagi. Lebih ini lebih sejuk. Lebih hina untuk yang ditahan, tetapi lebih kredibel untuk yang menahan. Artinya kan untuk yang menahan, ini saya sebenarnya udah kasih kamu kesempatan untuk membela diri, untuk mengoreksi diri, tapi masih begitu ya sudah. Saya nggak ada pilihan lain. 2 kali kena dong ya. Yes. Lebih terhina, aparat justru lebih kredibel kan gitu. Justru itu analisa saya berangkat dari situ justru. Oh, jadi istilahnya analisanya Mas Aristo itu pancingan lah ya. Yes. Ya, nggak usah ditahan. Biarkan aja mereka. Kan sudah, yang penting kan sudah TSK. Ya. Bukan berarti setelah TSK kan mereka dibiarkan, nggak begitu ya kan? Iya, pasti mereka dalam pantauan lah ya. Pasti. Dalam pantauan ternyata mereka melakukan tindakan-tindakan misalnya menghilangkan barang bukti dan seterusnya, baru gitu baru gempar gitu. Iya, itu kan nanti public statementnya, ya saya nggak punya pilihan lain. Ya, saya sudah melakukan semua upaya prosedural, saya sudah dengar dia mau mencoba memeriksa, memberikan kesempatan membela diri. Argumennya ternyata cetek, ternyata masih begitu ya sudah, saya terpaksa melakukan ini. Nah, itu yang paling safe. Apalagi menurut saya. Kalau misalnya kabur gitu kan, berusaha kabur kan Ya, bisa itu aja lebih, ya. ya itu lebih justified lagi. Lebih Seru justified juga lagi ini. Nah, gitu. terakhir Mas Aristo, kalau kita lihat kasus ini ya, apakah kasus ini akan benar-benar seperti kalau kayak kasus Sambo itu kan benar-benar kontroversi ya, dari yang korban itu adalah Yosua, ternyata polisi dan bisa dibuktikan kan begitu, kontroversi benar itu. Yosuanya tersangka dulu. Iya, Yosua kan sudah tersangka duluan. Udah meninggal tersangka balik. Iya. Apakah 5 sekawan ini sedang mengkonstruksikan seperti itu juga kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka? Mencoba membalikkan itu. Itu yang saya katakan, itu harapannya. Dia mau membuktikan bahwa kebenaran otoritas itu berbeda 180 derajat dengan kebenaran realitas. Kan dia mengatakan kebenaran otoritas UGM, Bareskrim, itu kebenaran yang dikonstruksi, yang dimanipulasi. Kebenaran aslinya ada pada saya loh. Apa itu ada pada saya? Ya, tadi misalnya error level analysis, facial recognition dan lain-lain. Nah, apakah ini
akan seperti itu, ya. Kok analisa saya sejauh ini ya belum ada bukti-bukti yang konklusif untuk mengembalikan keadaan yang tadi saya katakan 4-0 ini sekarang. Belum. Kalau waktu Joshua Sambo itu kan unfoldingnya kan cepat. Betul, betul. Unfoldingnya begitu cepat, begitu cepat. Nah, kalau ini rasanya nggak ada yang unfolding nih. Tidak ada yang berbalik. Karena mohon maaf ya, saya menilainya argumentasinya dari kubu Roy Suryo CS itu masih di pinggiran sebenarnya. Misalnya apa? Soal pembimbingnya mestinya belum profesor tapi ditulis profesor. Itu kan ya betul, itu indikasi, tapi at best itu hanya circumstantial, yaitu bukti yang menerangkan situasi tertentu tapi tidak ada relevansi langsung dengan persoalan asli atau palsu. Iya. Misalnya iya kan tentang facial recognition, error level analysis itu. Lalu kemudian bukti-bukti yang lebih menurut saya agak out of context, Universitas Pramuka tadi yang disebut better, itu kan sangat di pinggiran ya mainnya ya. Ya tidak menusuk jantung pertahanan. Itu menurut saya, Bang Budi. Nah, kalau kita agak maju sedikit setelah mereka itu kan ke penuntutan ya. Setelah penuntutan itu kan pasti anggaplah setelah P21 masuk ke pengadilan. Kasus seperti ini yang syarat politiknya, ya kan, syarat perang opininya, ya toh. Hakim akan mudah gak sih Mas memproses ini untuk mencari kebenaran, formilnya dan membuktikan bahwa memang ada unsur pencemaran nama baiknya Pak Jokowi. Sulit gak sih hakim membuktikan? Mudah, hakim itu mudah justru gampang gini, makanya saya katakan di Indonesia sistem pembuktian kita itu heavy-nya kepada angka. Angka 2 itu dipakai untuk menetapkan tersangka, tetapi juga dipakai untuk memidanakan orang. Artinya sebenarnya kalau orang sudah menjadi tersangka, itu sudah hampir pastilah. 95%, 97% dia akan dipidana juga. Karena angkanya tadi sudah terpenuhi tuh, angka 2 tuh minimal itu. Artinya hakim ini kerjanya nggak berat. Jadi saya selalu bilang, hakim sebenarnya itu adalah di penyidikan. Karena proses persidangan kita itu adalah proses persidangan ritual. Kenapa maksudnya ritual? Jadi berkas perkara itu yang kadang-kadang nimpuk anjing bisa mati itu ya. Segini itu cuma dikonfirmasi aja di persidangan. Jadi kayak orang nguji skripsi gitu loh. Bang Budi, kayak orang nguji tesis, udah ada tesisnya, tinggal konfirmasi aja. Karena kan yang periksa saksi udah diperiksa di polisi. Kadang-kadang di polisi saksinya udah disumpah juga. Maksudnya apa udah disumpah? Artinya kekuatan pembuktiannya itu sudah sama dengan di persidangan, sudah sempurna lah. Sederhananya gitu. Jadi gampang justru. Kalau justru pekerjaan paling berat ini di penyidikan. Berarti di sebuah kasus itu kerja beratnya itu di penyidikan. Ya, saya selalu bilang ini adalah momen paling kritikal. Hakimnya dalam tanda petik itu sebenarnya polisi. Karena power dia yang paling besar, dia yang menentukan pasalnya pasal berapa, dia yang melakukan pekerjaan lapangan tuh. Pekerjaan lapangan tuh menangkap, menahan, memeriksa, menggeledah, itu dia. Hakim kan cuma terima berkas, Bang. Ya tadi saya bilang berkasnya yang kadang-kadang tebel-tebel segini. Ini menarik, Mas Haristo. Justru secara teoretikal hukumnya, hakim itu justru paling mudah. Menurut saya. Artinya begini, saya melihat perang opini yang dilancarkan mereka saat ini pada saat proses persidangan itu sudah nggak penting loh buat hakim. Ya akan menjadi yang saya pegang adalah pembuktian dari yang diajukan jaksa kan? Iya, dominannya ke situ. Jadi apapun yang diajukan oleh jaksa, yang dikonstruksi oleh polisi. Jaksa itu kan sederhananya, jaksa itu hanya merangkum, merangkum apa yang sudah dikerjakan polisi menjadi sebuah dakwaan, cerita, narasi. Ya, kemudian dia yang cerita ke hakim. Hakim ini ada peristiwa begini. Hakimnya lihat, oh, hakim apa? Sistem pembuktiannya yang harus dia perhatikan itu dua alat bukti. Cuman ditambah dia yakin apa enggak sama alat bukti itu. Hakim. Jadi subjektif sekali, makanya saya bilang itu sederhana. Nah, tugasnya tim hukum mereka apa? Membantah dakwaan konstruksi yang disampaikan oleh jaksa tadi. Iya dong, kan gini. Kita bayangkan yang namanya pengadilan itu ada dua pihak yang saling
membawa cerita masing-masing. Iya, iya, iya. Yang ini ceritanya, tadi saya bilang kebenaran otoritas tadi, oh ini ada orang yang menuduh ijazahnya palsu, padahal ijazahnya asli, tapi dia terus ngomong kemana-mana palsu. Ya ini ceritanya. Nah kalau yang pengacara ini, ya pengacara advokat ini kan mengatakan, oh ini ijazahnya memang palsu. Ya, apa palsu? Ya tadi dengan argumentasi Universitas Pramuka, error level analysis, dan lain-lain. Nah hakim di tengah tinggal lihat yang masuk akal itu yang mana sih. Jadi ini kayak perlombaan untuk meyakinkan kan sebenarnya. Tapi di persidangan itu, karena saya bilang ritual, sebenarnya advokat ini kalau ini pertandingan juga sudah kalah. Kenapa? Karena hakimnya ini ya sudah sangat mungkin terinfluence dengan berkas perkara yang disusun oleh polisi tadi. Advokat kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kan pasif, Bang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya tadi saya bilang, supaya pertandingannya fair, supaya legitimasinya kuat nanti ketika harus memenjarakan orang, kasihlah akses alat bukti itu sedari awal di dalam penyidikan ketika dia jadi tersangka. Berarti ada dua bab lah ya, kalau kita bicaranya sebagai dua variabel yang diperiksa hakim. Satu, meyakini dulu bahwa ijazahnya benar, yang dituduhkan bahwa ijazah palsu itu memang tidak terbukti, itu dulu ya. Iya, ijazahnya ada asli apa tidak. Setelah itu mungkin hakim baru menanyakan mana unsur-unsur pencemaran nama baiknya yang sudah dilanggar. Pencemaran nama baik, berita bohong atau fitnah ya. Berarti ada dua itu yang akan dilalui oleh majelis hakim ya, Mas Risto. Nomor satu fundamentalnya adalah apakah ini palsu beneran atau palsu asli atau palsu beneran atau hoax gitu ya. Iya. Itu. Yang lebih sulit sebenarnya yang pertama ya. Iya dong. Karena kalau yang pertama sudah terbukti kan ini sudah gampang. Ya udah gampang. Sudah gampang. Itu unsur utamanya. Itu variabel utamanya. Nah, kalau perang opini yang dilakukan oleh 5 orang sekawan ini ya, membangun kebenaran dengan segala argumen mereka tentunya, apakah ini mempengaruhi keyakinan hakim pada saat memutus perkara ini nanti, Mas Aristo? Mestinya enggak ya, mestinya enggak. Tetapi gini, sekarang belakangan kita sudah melihat yang namanya praktik amicus curiae. Pernah dengar nggak? Itu Friends of the Court itu sebenarnya tradisi dari common law system negara-negara Western European ya dan Amerika. Apa itu? Jadi orang-orang awam, ya seperti saya lah pemerhati, saya menulis surat untuk hakim tentang pendapat saya, tolong diperhatikan. Nah, artinya sebenarnya hakim itu juga mulai progresif membuka pintu. Ya, tapi kan pasti dipilih-pilih. Misalnya kayak waktu perkara Sambo itu dalam konsideran ketika menghukum Sambo hukuman mati itu, di pertimbangannya dia tulis, dia juga membaca tentang amicus curiae itu. Dia membaca amicus pendapat-pendapat itu dan memperhatikan pendapat-pendapat yang dalam masyarakat. Tapi pada waktu itu kan buktinya kuat sekali. Iya. Tapi kalau kasusnya lebih berbau politik begini, bagaimana itu digelar, Mas? Iya. Ya kan, mengidentifikasi orang yang benar-benar netral kan bukan mudah juga saat ini. Iya. Yang kedua, hakim saya rasa dia cuma mau tahu asli atau tidak, dan dia mau tahu misalnya dari advokat ini, apakah UGM dalam hal ini sebagai penerbit ijazah itu ikut tipu-tipu atau enggak. Selama itu dia tidak bisa buktikan itu, kecenderungannya pasti kepada kesimpulan dari polisi dan jaksa nanti. Kalau ternyata dari pemeriksaan kepada UGM-nya majelis hakim menemukan bukti bahwa memang UGM on the track gitu ya. Iya. Itu udah selesai itu ya. Selesai menurut saya, susah. Istilahnya pabrik ijazah itu kan ya UGM ya kan. Iya. Gitu. Kalau orang pabriknya ini punya gua kok gitu. Ini selesai udah ya. Iya. Asli mahasiswa saya itu dia ikut kuliah menulis skripsi, saya keluarkan ijazahnya, ada foto wisudanya. Selesai, kecuali di sana bisa mengatakan oh enggak, ini bohong. Ini ada Jokowi nggak pernah kuliah ternyata. Pak Jokowi nggak pernah kuliah, nggak pernah bikin skripsi. Ada saksi, ada bukti. Ya ada saksi, tapi saksi yang kredibel gitu ya. Karena saksi kan kadang-kadang bisa dibuat-buat juga kan. Saksi kan paling gampang disetel. Dalam kasus ini ada nggak feeling Mas Aristo sebagai orang hukum, kayaknya ada kejutan ini dalam pemeriksaan sampai vonis ini? Atau ini normally aja akan putusannya udah jelas kok? Analisis saya nih ya, bisa salah. Iya. Nggak ada sih, saya lihat ya. Artinya normal ini ya. Artinya nggak ada kejutan, nggak ada. Ya.
nggak ada counter attack yang bisa mengembalikan keadaan nih, rasanya belum ada sih tanda-tandanya. Yang ditakutkan orang semuanya adalah ketika ternyata bisa mereka buktikan bahwa itu palsu. Ada senjata rahasia ya. Kan? Itu kan yang dibangun sekarang oleh mereka loh, Mas Aristo. Tadi konferensi persnya saya dengar, jadi salah satunya adalah dia sudah memegang ijazah asli teman-temannya Pak Jokowi, yang kalau diperiksa itu tidak identik ya fisiknya. Tapi lagi-lagi menurut saya ini masih bermain di pinggiran. Kenapa? Karena di gelar perkara khusus itu kan saya dengar statement dari Kompolnas mengatakan UGM sudah menjawab soal itu. Jadi soal ada kalau ijazah teman-teman yang lainnya ada yang huruf A-nya agak ke kiri, agak yang masuk, UGM sudah mengatakan bahwa memang ada beberapa versi dari situ karena di tahun yang pada waktu itu tahun masih manual ada perbedaan formatting. Kira-kira begitu. Jadi sudah ada bantahan ya. Tapi itu indikasi dan saya harap argumen-argumen seperti itu harus diberikan kesempatan seluas-luasnya. Artinya boleh hadirkan ahli, hadirkan saksi untuk mendukung argumentasi itu. Hakim harus memberikan ruang untuk itu ya. Harus, dan itu dijamin oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang. Itu hak asasi, Bang Mudius. Jadi memang kejutan nggak akan ada ya kan? Ya. Kejutan nggak akan ada. Analisis saya ya. Ya. Jadi harapan publik bahwa mereka ini nggak langsung ditahan itu menurut Mas Aristo akan seperti itu ya. Harapan publik nggak langsung ditahan. Iya. Publik berharap nggak langsung ditahan ya? Langsung ditahan. Oh, ya, langsung. Langsung Iya, ditahan, iya, iya. langsung supaya nggak. Ya. Bukan karena benci sebenarnya, supaya nggak heboh aja, nggak menurut saya nggak immediately. Nggak immediately. Iya, nggak immediately. Ditahan tapi nggak immediately. Iya, tapi akan kalau misalnya juga sampai ke tersangka nih ya, akan ke situ juga iya. Iya, tapi momentumnya nggak dipanggil, diperiksa nggak langsung ditahan, nggak gitu ya. Iya. Oke, menarik. Ya. Prediksi. Ini memang seperti apa ya, hit and run gitu ya, dipukul tapi lari dulu. Iya. Supaya orang nggak kaget. Iya, betul. Karena ini masalah sensitif. Gitu. Iya, betul. Baik, Mas Aristo Pangaribuan, terima kasih atas diskusi. Kita dapat setengah semester ini, ya kan. Yang awam pun menjadi akan begini arahnya nanti dari sekarang sidik, ya kan. Sebentar lagi ada penetapan tersangka, ya kan, dan tersangka itu kemungkinannya nggak akan langsung ditahan, ya kan, tapi menjelang sidang, ya pasti akan ditahan juga menjelang sidang, karena memang nggak mungkin sidang dia datang dari rumah kan, gitu. Ada juga yang sidang datang dari rumah. Oh, ada juga. Ada juga, ada sampai sidang nggak ditahan ada juga, karena penanganan itu nggak wajib. Oh, wajib. Iya. Kayak kasus-kasus yang ringan berarti ya? Iya, banyak. Oke. Banyak. Baik, terima kasih Mas Aristo. Sama-sama. Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Ini persoalan yang semua orang concern tentang ini. Ya, menurut dosen Fakultas Hukum UI, ya memang saat ini sudah tersangka, penyidik sedang terus melakukan pemeriksaan. Belum tersangka. Ya, mungkin dalam minggu ini akan diumumkan. Ya. 2-3 minggu lah prediksi saya. Oh, malah lebih lama ya. Kalau saya membayangkan minggu ini. Minggu ini ya. Iya. Paling sebab lama. begini, Mas Aristo, publik itu sudah menilai ini polisi lamban, walaupun tadi Mas Aristo membantah. Iya. Kan, dari sisi kecepatannya dibandingkan setumpuk kasus, ini cepat. Termasuk cepat. Gitu. Tapi kan ini bikin gaduh, kan masalahnya itu. Karena bikin gaduh, bayangkan Mas Aristo, dampak dari energi publik tersedot oleh informasi dan berita ini, ya masyarakat atau civil society yang berpikiran positif nggak lagi tertarik membahas misalnya bagaimana keadaan ekonomi kita, ya kan. Sekarang banyak pengangguran, pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 5%, ya kan. Nggak sempat lagi, ya orang mengulas tentang itu pun nggak diperhatikan. Karena apa? Orang masih tertarik dengan kasus ini. Ketika orang-orang ini sudah ditahan, ya kan, mungkin nggak juga seketika, tapi lama-lama baru orang mulai tertarik lagi untuk memperhatikan dan mengawasi kerja pemerintah. Kan itu sebenarnya. Analisa Bang Budius jadi langsung ditahan ya? Berdasarkan kemauan publik. Kemauan publik itu tentu publik yang pro Pak Jokowi. Kenapa? Karena ini benar-benar dimanfaatkan oleh media ya untuk
terus dieksploitasi sedemikian rupa karena ada bisnis media di sini kan, viewernya banyak, ratingnya tinggi kan begitu. Termasuk konsensus. Termasuk ruang konsensus ya kan. Nah kalau ruang konsensus ini kan memang sudah dicap oleh mereka kan, kita ini ternak Mulyono, saya anak sulung Mulyono kan gitu. Terima kasih Mas Kaliso. Sama-sama, terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.